Baik, sebelum kami sampaikan selamat sore kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah akan segera kita mulai. Untuk berhormat peti dari almarhum terkasih Bapak Joni Sugiarto, dan dipersilakan untuk setiap keluarga boleh bersama-sama sekali lagi menempati kursi yang ada di tengah. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih membelakangi peti jenazah, supaya kursinya boleh diputar menghadap ke depan untuk kita boleh bersama-sama sekali lagi memberikan dukungan doanya di dalam jalannya ibadah tutup peti pada sore hari ini. Mari untuk segenap keluarga dan seluruh kerabat famili boleh bersama-sama kita menempati kursi yang ada di tengah untuk kita boleh mendukung di dalam ibadah tutup peti pada sore hari ini. Baik, kepada kita laksanakan, waktu sepenuhnya kami persilakan kepada pihak gereja yang akan melayani jalan ibadah tutup peti dari almarhum terkasih Bapak Joni Sugiarto. Waktu dan tempat dipersilakan. Sidang perkabungan yang dikasihi, sebelum kita memulai segala sesuatu, kami akan sama masuk di dalam doa. Kami akan bersama-sama bangkit berdiri, kita menghormati kehadirannya di tengah-tengah kita. Di saat kita berkumpul satu dua orang, dia hadir dan memberikan kekuatan, penghiburan bagi keluarga besar yang ditinggalkan oleh kekasih kita. Nanti kami minta Bu Ivon maju ke depan untuk mengawal dalam doa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapak yang baik.
kalau Tuhan Engkau pertemukan kami di tempat ini, kami percaya Tuhan, apa yang sudah Engkau rencanakan yang terbaik untuk saudara kami ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu Tuhan punya rencana yang indah ya Bapa. Mari Tuhan Engkau kuatkan istri anak Tuhan yang ditinggalkan supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami satu kali kelak juga akan mengalami sebuah kematian. Tapi kami percaya kematian orang yang beriman ini Tuhan boleh mendatangkan sukacita, boleh mendatangkan kerajaan surga buat kami semuanya. Mari Tuhan Kau pimpin hamba-Mu yang sebentar akan menutup peti ini Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu dan kuasa-Mu turun di dalam setiap apa yang Tuhan inginkan lewat firman yang kami terima sore ini Tuhan. Tuhan berkatilah acara ini dari awal sampai selesainya. Kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau selalu berkarya yang indah dalam hidup kami Tuhan. Di saat kami susah, Engkau yang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan lewat firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan acara penutupan peti pada sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara sampai selesainya. Dan apa yang Tuhan inginkan, biarlah Tuhan Engkau taburkan kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kalau kita berbicara kematian, saudara, sesuatu yang tidak asing lagi. Dikatakan di dalam Kejadian, sekuat-kuatnya manusia, sepanjang-panjangnya umur manusia, dan satu kali dia akan mengalami kematian. Oleh sebab itu, Sulaiman berkata di dalam kitab Pengkhotbah, dia tahu manusia satu kali akan mati. Tapi yang menjadi pertanyaan buat kita semuanya, kalau kita dipanggil Tuhan seperti saudara kita, apakah kita sudah siap sedia? Kita naikkan pujian nomor 19. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk menangkan kita semua yang sungguh-sungguh berada padanya. Katakan sekali lagi, sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk menangkan kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, tiada macam di hadapan
kelak kembali untuk menyerahkan kita semua yang sungguh-sungguh percaya padanya. Mari kita sembah Yesus saja di hadapan tata kemuliaan yang turun. Sembah yang ada kita bernafas di dalam dunia. Mari kita raja di hadapan tata kemuliaan turun. Selama waktu ini masih ada, menyembah Yesus selama-lamanya. Menyembah Yesus, menyembah Yesus selama-lamanya. Menyembah Yesus selama-lamanya. Maka Tuhan Yesus berkata, kamu tidak tahu kapan waktu itu datang. Oleh sebab itu, supaya setiap kita diingatkan untuk berjaga-jaga. Kalau kita berbicara tentang kematian, kematian bukan cuma hanya orang yang berumur sudah 70, 80, 90, tapi kematian itu bisa datang di masa muda, bisa datang di masa remaja, bisa datang seperti kekasih kita yang masih umur 51 tahun. Tuhan sudah panggil, sebab hidup ini bukan kita, bukan milik kita, tapi hidup itu milik Tuhan. Oleh sebab itu, sewaktu-waktu panggilan itu bisa datang di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, biar kita pakai kesempatan selagi jam kehidupan itu masih berjalan, biar kita boleh memiliki Dia, menyerahkan hidup ini untuk kemuliaan dan kebesarannya, sehingga hidup ini menjadi satu hidup yang berarti. Jam kehidupan hanya diputar sekali. Haleluya. Kehidupan diputar sekali. Nomor 18 tasa. Orang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada percuma. Milikilah kasih, milikilah kasih Yesus yang
kehidupan dibuka sekali, dan tak seorang pun tahu kapankah berhenti. Sadarilah kawan, sadarilah kawan, hidup ini tidak terulang, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya kau yang miliki, sekarang waktunya. Sekarang waktunya milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma, agar hidup tiada percuma, agar hidup tiada percuma. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, semuanya tidak akan sia-sia. Oleh sebab itu, kita yang masih hidup, kita masih punya pergumulan yang panjang. Apapun yang terjadi, biar kita boleh tetap setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian nomor Ku Mau Cinta Yesus Selamanya, nomor 10. Haleluya. Apapun yang terjadi, kondisi apapun yang terjadi, biar kita boleh tetap setia untuk selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Yang mau cinta Yesus katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mengiring Yesus, mengiring Yesus, keputusanku. Mengiring Yesus, keputusanku. Mengiring Yesus, keputusanku. Ku tarikan
keputusanku bagi Yesus, keputusanku mengiring Yesus, keputusanku ku taringkan selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih terganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dengan segenap hatimu katakan, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa di surga, biar pujian ini boleh mengingatkan kami semua bahwa hidup ini merupakan peperangan perjuangan, di mana saudara kami yang sudah Engkau panggil berhenti dari peperangan itu. Kami yang ditinggalkan masih punya perjalanan yang panjang. Oleh sebab itu biar Engkau ajari kami boleh tetap setia apapun yang terjadi, problem apapun yang saat ini sedang menimpa kami, tetapi Engkau mengerjakan yang terbaik bagi keluarga ini. Dan segala tindakan yang Engkau lakukan, Engkau tidak pernah salah. Oleh sebab itu di tengah-tengah kami yang berduka ini, kami boleh tetap menaikkan ucapan syukur kami kepadamu buat segala kebaikanmu. Tuhan, Engkau tidak pernah salah. Biar pujian yang diucapkan Ayub menjadi pengakuan kami bersama, Engkau sedang mengerjakan, sedang merenda sesuatu yang saat ini kami mungkin tidak mengerti, tetapi ada saatnya kami boleh melihat apa yang Kau rencanakan terjadi dan indah pada waktunya. Oleh sebab itu sebentar Engkau berbicara lewat hamba-Mu Tuhan, biar kebenaran firman-Mu boleh meneguhkan iman kami, menguatkan menjadi penghiburan yang terbesar bagi keluarga yang sedang berduka saat ini. Roh Kudus, Engkau sudah di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami buka hati, kami sambut firman dengan ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, juru selamat dunia ini. Saudara yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Silakan duduk, hamba-Nya akan melayani firman Tuhan. Silakan. Selamat sore Bapak Ibu dan sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya bacakan dari Ibrani 9 ayat 27. Dan sudah ditetapkan bagi manusia bahwa pada satu saat akan mati, tetapi sesudah itu dihakimi. Ayat ini dalam kematian pasti akan disebutkan bahwa manusia satu kali mati. Tinggal kita ini diingatkan, ketika kita tempat ini diingatkan, semua ada waktunya, semua ada saatnya, dan semua akan berakhir. Di tempat inilah kita mulai memikirkan untuk apa kita hidup. Kalau semua akhirnya juga semua orang mengalami kematian, tinggal pertanyaannya, sudah siap belum? Ini diri kita sendiri, bukan orang lain. Setiap kita akan menghadapi yang namanya kematian. Sudah siap belum? Dan kematian ini sekali lagi tidak pandang usia, tidak pandang harus sakit, tidak. Kita tahu saat ini Bapak Joni sehat, kuat, gak ada apa-apa, lagi kamar mandi, tiba-tiba kena serangan jantung. Ayah mertua juga sama, sehat, kuat, masih besuk kemana-mana, masih aktivitas seperti biasa. Malam telepon, kok gak enak ya Papa? Mbak, gak enak aja, rasanya gak enak. Kita datang ke sana, kita buatkan wedang jahe, kemudian istri saya ngeroki,
Nggak lama, paginya kena serangan, meninggal. Ini yang terjadi. Semua akan mengalami kematian, tinggal siap enggak. Kalau sudah siap, aman. Waktu Tuhan katakan dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-42, dikatakan Matius 24 ayat yang ke-42, sebab itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui jam berapa Tuhanmu akan datang. Tuhan menyuruh kita berjaga-jaga sebab apa? Sewaktu-waktu 1 jam lagi dipanggil, nggak tahu. Waktu kita keluar pun di jalan 1 jam lagi nggak tahu. Kalau kita berjaga-jaga, waktu dipanggil senang. Tuhan katakan di dalam Matius 25 ayat yang ke-10, Matius 25 ayat 10, dan ketika mereka pergi untuk membeli, mempelai laki-laki itu datang, dan mereka yang siap sedia itu pun masuklah bersama-sama dia ke perjamuan kawin, maka pintu pun ditutup. Yang sudah siap sedia masuk ke perjamuan kawin, masuk ke tempat pesta, masuk ke tempat surga yang indah. Orang yang sudah siap gak takut mati, karena dia sudah siap. Simeon, Roh Kudus berbicara kepada dia, kamu gak akan meninggal sebelum melihat yang diurapi atau Mesias. Dan waktu dia melihat Mesias Juru Selamat itu dibawa oleh Yusuf dan Maria, dia pun mengatakan, sekarang ya Tuhan, biarkanlah hambamu pergi dengan damai. Sebab ketika orang itu di dalam Tuhan, meninggal itu dengan damai, dengan sukacita, dengan bahagia. Kemana dia meninggal sudah pasti bertemu dengan Tuhan, masuk dalam kerajaan surga. Sebab itu orang yang sudah siap menghadapi maut, gak takut. Beberapa orang sudah siap om, sudah tenang. Sakit parah pun dia tenang, gak bingung, gak tumpuk, karena apa? Sudah siap. Sebab itu Paulus pun mengatakan, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kuasamu? Orang yang belum siap takut mati. Sebab bagi dia mati adalah sesuatu yang misteri, sesuatu yang gelap, sesuatu yang menakutkan bagi dia. Karena dia tidak mengerti firman Tuhan dan dia belum menyiapkan diri. Tapi kalau orang itu sudah menyiapkan diri, sewaktu-waktu Tuhan panggil, gak masalah. Kapanpun Tuhan panggil, tidak masalah. Dia begitu senang, begitu damai, begitu sukacita. Karena apa? Langsung bertemu dengan Tuhan, langsung masuk surga. Begitu indah. Surga dalam Wahyu 21 ayat yang keempat, gak ada lagi tangisan, gak ada lagi duka cita, gak ada lagi air mata, gak ada lagi penderitaan, gak ada lagi kematian. Senang selama-lamanya, itu kerajaan surga. Ketika masuk ke tempat senangnya bagaimana? Luar biasa. Waktu Paulus ketika suruh milih, lebih baik mana? Lebih baik dia bersama dengan Kristus. Itu jauh lebih baik. Di dunia kita dalam tanda kutip harus pikul salib, harus menderita, harus siap sengsara. Itu di dunia. Masih ada perasaan hati, masih ada macam-macam hal. Tapi ketika di surga, bebas semuanya, senang selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Itu ketika masuk surga, kenapa? Sudah siap. Tapi itu ketika kita masih hidup ini, kita selalu diingatkan, ayo, siap sedia. Seolah-olah 1 jam lagi kita mati. Kalau 1 jam lagi kita mati, apa yang kita lakukan? Apa perbuatan yang sia-sia? Apa hidup sembarangan? Tidak. Kalau kita tahu 1 jam lagi kita akan meninggal, kita betul-betul menjaga hidup kita. Jangan ada sesuatu yang kotor, jangan ada sesuatu yang najis, kita layak di hadapan Tuhan. Dan hidup ini kita isi dengan perkara-perkara yang sangat-sangat berarti, sangat-sangat berfaedah. Untuk apa? Untuk kita bawa dalam kekekalan.
Kalau kita masih hidup bernapas, seringkali saya nasihati pada orang yang sudah hampir meninggal, kesempatan jangan buru-buru minta mati dulu. Masih ada beberapa jam ini, gunakan, kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Ayo doakan hamba-hamba Tuhan, doakan Bapak Ibu Gembala, doakan keluarga, itu dicatat oleh Tuhan. Kurang 1-2 jam terus berdoa, siapa itu dicatat. Saya katakan jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan. Di atas ranjang sakit tetap bisa berdoa. Waktu saya di rumah sakit kena COVID, tidak berdaya, saya cuma minta sama istri saya, minta kirimkan HP. Kenapa? Saya bisa telepon, menguatkan sesama COVID, yang sakit-sakit COVID, saya doakan. Saya doakan loh. Saya juga sakit, bukan enggak, tapi saya bisa berdoakan. Kenapa? Waktu ini sangat berharga. Kita ngumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Nah, ketika saya gunakan ini, luar biasa indah. Dan untuk saat ini pun kita sekali lagi diingatkan, ya, diingatkan. Ayo siap-siap. Memang disinilah kita mulai memikirkan akhir dari kehidupan. Kalau nggak di sini kita jarang mikir, sebab lupa dengan macam-macam kerjaan, dengan macam-macam kesenangan, dengan macam-macam kita lupa. Tapi disinilah kita mulai memikirkan, untuk apa aku hidup? Ketika kita bisa memikirkan ini, biar kita selalu siap sedia. Kemana kita sudah mati? Kalau sudah siap sedia, seperti gambar ini, begitu damai, begitu tenang. Di atas tempat tidurnya pun dia begitu damai, siap bertemu dengan Tuhan. Ini yang sudah siap, sebab dia tahu kemana sudah mati. Tapi yang bawah, ini yang belum siap. Dia gelisah, dia takut, dia khawatir, kemana aku nanti sudah mati. Dia nggak tahu jalannya. Dia katakan semoga nggak ada kepastian. Sebab itu hatinya pun, dalam hati kecilnya pun, dia ketir-ketir, masuk surga nggak ya? Karena nggak ada kepastian. Sebab itu 2000 tahun yang lalu, sekali lagi 2000 tahun yang lalu, manusia sudah berusaha supaya bisa masuk dalam surga, nggak bisa. Sebab apa? Tetap ada dosa. Ada yang kepingin dipuji, ada yang ingin dihargai, ada yang sombong, ada dosa. Dan dosa nggak boleh masuk surga. Lucifer, setan, malaikat, punya 9 permata, indah di kerajaan surga, cuma sombong, ingin seperti Allah, dilempar masuk neraka. Surga nggak boleh ada dosa, sedikit pun, kecil pun nggak boleh. Harus orang yang kudus, harus orang yang suci. Kita pernah berbuat dosa, saya pun pernah berbuat dosa. Waktu barusan kita merayakan Natal, kelahiran Tuhan. Allah mau jadi sama seperti kita, pakai tubuh seperti kita. Untuk apa? Menebus kita. Untuk menyelamatkan orang yang berdosa, harus ada orang yang suci, yang tidak pernah berbuat dosa. Sebab itu lahirnya pun dari Roh Kudus. Maria dinaungi Roh Kudus, benihnya pun benih kudus, lahirnya pun bayi kudus dan tidak pernah berbuat dosa. Untuk apa? Menebus kita. Dan orang-orang Israel waktu dikatakan salibkan dia, Tuhan yang gak ada salahnya, yang selalu berbuat baik, yang selalu menolong orang, dia harus rela mati disalib. Dan rela dimahkotai duri, keluar darah, ditombak, keluar darah, dipaku, keluar darah. Darah yang suci itulah yang menyucikan kita dari segala dosa. Ketika kita terima Tuhan, ampuni aku orang yang berdosa, aku orang yang bersalah, sucikan aku dengan darah-Mu, dan aku terima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat pribadiku Tuhan. Dan sekarang Engkau jadi Juru Selamatku. Ketika kita terima Tuhan sebagai Juru Selamat secara pribadi, darah yang untuk menyucikan kita dari segala dosa. Jika apa?
kita dilepaskan, kita dibebaskan, kita sudah bukan orang berdosa lagi, tapi orang-orang yang sudah dikuduskan oleh darah Tuhan. Sehingga apa? Kita mulai terjalin hubungan dengan Bapa di surga. Kita bisa sebut kata Bapa, Allah, Bapa. Ada hubungan yang manis terhubung. Ketika ada hubungan yang manis ini, kapanpun Tuhan panggil, sudah pasti masuk ke rumah Bapa di surga dengan tenang, dengan baik. Karena apa? Sudah terhubung dengan Bapa di surga. Kematian Tuhan di atas kayu salib menyatukan kita kembali. Seperti dulu Bapa dengan Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, ada hubungan yang manis, kembali pun kita disatukan. Hingga ketika orang itu sudah siap, orang itu sudah di dalam Tuhan, dalam dunia ini dia berjalan dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Ada salib, ada penderitaan, tapi gak terasa. Karena apa? Ada Tuhan yang menyertai dia. Ada kesenangan, dan ini ditawarkan kepada kita semua. Sebab musuh yang terakhir yang dikalahkan adalah maut. Kunci maut, alamat sudah di bawah tangan Tuhan, bukan tangan iblis lagi. Sebab itu orang yang meninggal dalam Tuhan, langsung seketika saat itu juga dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Rohnya langsung seketika, gak nunggu 40 hari, gak tunggu 1 tahun, tidak, saat itu juga langsung dikumpulkan. Tubuhnya masih ada di depan, tapi rohnya sudah langsung ketemu dengan Tuhan. Enak, senangnya luar biasa. Kenapa? Di dalam Tuhan. Maka dalam Tuhan itu senangnya itu luar biasa. Ayo, undangan ini gak kebetulan kita mendengar firman Tuhan. Kalau kita sudah siap, karena Tuhan menyucikan kita, ada jaminan nama kita ditulis dalam buku kehidupan. Kira saat itu tiba, sabarlah hambaku yang baik dan setia. Senangnya luar biasa, dan untuk kekal selama-lamanya, gak bisa berubah lagi. Di surga sudah senang selama-lamanya. Ini kesempatan. Sekali lagi, tempat ini kita diingatkan kembali. Ayo, tetaplah sungguh-sungguh buat Tuhan. Kerjalah buat Tuhan. Melayanilah buat Tuhan. Gak sia-sia. Sebab semua yang kita lakukan buat Tuhan, Wahyu 14:13, ikut menyertai kita kekal selama-lamanya. Kita pujikan, indah, indah, tanpa air mata, tanpa kesakitan. Nanti Bapak Jim yang bisa maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Pujian nomor 20. Nomor 20. Indah, indah, tanpa air mata, tanpa kesakitan, tanpa kematian, dengan Tuhan Yesus dan semua orang suci. Oh, betapa senang untuk selamanya. Indah, indah, indah. Saya undang kita sama-sama berdiri. Tanpa air mata, tanpa kesakitan, tanpa kematian, dengan Tuhan Yesus dan semua orang suci. Oh, betapa senang untuk selamanya. Oh, betapa senang untuk selamanya. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu. Biarlah setiap kita boleh melihat satu peristiwa di mana setiap kita juga akan mengalami apa yang dialami oleh Bapak Joni Sugiarto. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu tidak berubah, dan biarlah setiap kami tetap menjadi orang-orang beriman yang bersedia, karena kami tidak tahu kapan Engkau datang, dan kami sudah diberi kesempatan oleh Tuhan selama menumpang di dunia ini. Tuhan, biarlah setiap kesempatan yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan berikan buat setiap kami
betul-betul kami pergunakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Erna, juga Pak Anwar, bahkan seluruh keluarga besar mereka Tuhan, yang kehilangan sebagai suami, sebagai menantu, sebagai ayah, atau sebagai saudara. Tuhan, berikan mereka penghiburan lewat Roh Kudus-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu juga menguatkan hati mereka, bahwa meninggal atau dipanggil Tuhan, ada satu tempat yang sudah Tuhan sediakan, yaitu di dalam kerajaan sorga. Setiap hal yang sudah dikerjakan oleh Pak Joni Sugiarto Tuhan, Engkau yang menilai, Engkau yang membuat Tuhan segala hal itu jadi indah. Kalaupun dipanggil dengan usia yang masih muda, kami percaya Tuhan punya rencana yang terindah. Kami tidak tahu rencana itu, tetapi kami sangat percaya rencana-Mu yang terindah buat Bapak Joni Sugiarto, juga buat seluruh keluarga, baik istri dan anaknya Tuhan. Engkau yang menjadi kepala rumah tangga, Engkau yang memimpin keluarga ini kembali Tuhan, supaya keluarga ini boleh melihat kebaikan dan kasih Tuhan. Berikan penghiburan yang daripada Engkau Tuhan. Engkau juga beracara untuk hari-hari berikutnya Tuhan. Engkau yang sertai segala hal yang dikerjakan sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembali diingatkan bahwa setiap kami satu ketika pasti akan kembali kepada Tuhan. Dan kami boleh bersiap untuk bisa Tuhan bertemu dengan Engkau di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati hamba-Mu, baik yang memimpin puji-pujian, yang menyampaikan firman, juga yang memainkan alat musik. Bahkan setiap kami yang sudah hadir di tempat ini, kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu boleh kembali duduk. Dan demikian Bapak Ibu untuk jalannya ibadah tutup peti dari almarhum terkasih Bapak Joni Sugiarto pada kesempatan sore hari ini. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Haryanto yang telah memimpin ibadah tutup peti di tempat ini. Dan sebelum kita akan bersama-sama memberikan salam kasih yang terakhir kali kepada almarhum, mungkin dari pihak keluarga dan disampaikan, mungkin istri, mungkin putrinya. Puji Tuhan, saya bersyukur ya buat saudara-saudara yang sudah hadir saat ini dengan keadaan seperti ini ya. Mungkin dari saudara-saudara mungkin banyak yang belum kenal dengan suami saya. Ya memang suami saya waktu itu kita sama-sama diberkati, diteguhkan, dikuduskan di pernikahan di Bukit Jaitun. Tapi mungkin waktu itu dia pernah mengalami stroke ya Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan mukjizat. Dia sudah sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi Tuhan punya rencana lain buat suami saya. Mungkin waktu itu pada saat kemarin saya masih bisa melihat suami saya, dia mungkin tidak mau ngomong sama saya. Dia mungkin ada sakit atau apa, mungkin saya juga nggak tahu. Tiba-tiba waktu dia mau mandi untuk mengantarkan anak saya untuk berangkat ke magang, tiba-tiba dia itu teriak di kamar mandi. Saya juga nggak tahu. Saya waktu itu lagi makan, saya datangi dia. Sampai saya tanya, kenapa kamu kok bisa teriak-teriak? Ayo panggil Yesus. Yesus pasti akan menguatkan kamu. Saya doa di dalam kamar mandi. Tuhan, tolong Tuhan. Kalau mungkin ada salah, Tuhan ampuni ya Tuhan.
kalau memang Tuhan, kalau Engkau juga berencana lain, saya tahu Tuhan pasti memberikan tempat yang terbaik buat suami saya. Dan dia sambatan ya, waktu itu dia bilang sini dadanya sakit atau jantung katanya. Jantung saya ini loh, jantungku. Sampai dia sempat bilang minta maaf sama saya. Saya bilang, ya wis, kamu wis tak maafin ya. Terus tiba-tiba saya tuh kok masih diberi kekuatan ya sama Tuhan. Biasanya saya ingat waktu dia stroke itu, saya tuh mau bopong ke rumah sakit, ke Siloam dari Ibu Gembala, disuruh ke Siloam waktu itu. Saya nggak kuat. Saya telepon Grab waktu itu. Grab itu lihat suami saya sudah orangnya besar, tinggi. Dia gendong, dia bilang, Bu saya nggak berani Bu. Waktu dia stroke. Loh Pak, ayo Pak, nanti kita bantu sama-sama. Saya tolong antarkan ke rumah sakit. Terus papa saya bilang, wes ayo sama-sama, kebetulan Tuhan itu baik ya. Tuhan memberikan saudara seiman dari gereja, satu-satu PS. Dia rumahnya di Pondok Chandra, dia mau mengantarkan kami naik mobil ke Siloam dan mengantarkan suami saya waktu itu stroke ya. Tuhan itu baik. Kalau kita punya saudara dalam satu pelayanan juga dalam satu gereja, Tuhan itu luar biasa. Seperti kita itu bersama saudara. Kita seperti saudara dalam Tuhan. Terus papa saya wis ayo tak angkat Kok puji Tuhan papa saya ini meskipun ya sudah lanjut usia tapi dia masih kuat. Dia ngangkat suami saya, narik ke dalam mobil itu langsung dibawa ke Siloam. Akhirnya bisa ditangani di rumah sakit itu. Yaitu waktu dia sakit stroke itu saya kasih motivasi. Ayo kamu pasti bisa, pasti sembuh. Tuhan pasti berikan kekuatan. Dia pernah putus asa. Dia bilang, wes aku tak mati aku tak mati. Jok mati. Akeh sing sayang ambek kamu. Banyak sing sayang ambek kamu. Ayo bangkit kamu pasti sembuh. Ya puji Tuhan ya. Dari tahun 2022 itu dia sembuh ya. Pelan-pelan saya merawat dia. Kadang dia nyeko. Dia waktu itu tidak bisa jalan ke kamar mandi. Saya bersihkan semuanya, mungkin dari Sekom atau BAB dan mau ke dia tidak mau pakai itu pampers ya. Ya udah saya rawat dia pelan-pelan. Akhirnya dia bisa berjalan dan bisa mengendarai kendaraan sampai dia sekarang ini kerjaannya mungkin dia itu suka keliling ya. Dia terima reseller, open PO makanan, dia bisa kirim makanan dari seluruh Surabaya. Mungkin dari Surabaya Barat, Surabaya Timur, segalanya dia tahu jalan Surabaya. Emang Tuhan itu luar biasa. Kalau kita terus melekat sama Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan tempat yang terbaik buat suami saya. Dan saya juga minta maaf bila ada kesalahan pada suami saya selama masa hidupnya. Tolong dimaafkan Bapak Ibu. Mungkin dari kadang Ko Haryanto bilang, Ko Engjang salaman sama saya itu juga nggak enak. Kok setiap minggu kadang itu suami saya kemana gitu. Sampai Ko Hari bilang, ayo Erna, mana Pak Joni, mana Joni? Ada kok, dia masih, puji Tuhan, tidak ada apa-apa, sehat. Tapi dia mintanya di gereja lain ya, di Betani dan itu tidak apa-apa. Pokoknya terus ikut Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Kamu terus, aku di Bukit Jaitun, dia minta di Betani. Ya sudah, saya nggak bisa melarang ya Bapak Ibu. Tapi dia tetap ikut ibadah juga.
ini kakak ipar saya sering kadang melihat ya saya di gereja ketemu, iya. Jadi sering ketemu di gereja. Ya saya juga bersyukur dia tidak kemana-mana, tetap berjalan di relnya Tuhan. Saya tahu mungkin dulu waktu setelah stroke itu memang dia pernah datang di gereja Bukit Zaitun, tapi dia mungkin sambatan pantatnya, mungkin pas firmannya Bapak Gembala itu memang agak lama, dia nggak kuat duduk terlalu lama. Ya terserah, saya bilang, Nes, kalau kamu masih mau ke Betani ya silahkan. Ya memang mungkin, dan saat ini sakitnya juga mendadak ya Bapak Ibu. Dia juga nggak dirawat di rumah sakit. Saya waktu ndak adanya juga terus di sampingnya dia, dan Tuhan juga memberikan kekuatan buat saya. Mungkin sekian dari kesaksian saya saat ini. Terima kasih. Baik, demikian untuk kesaksian dan ucapan terima kasih yang boleh disampaikan dari pihak keluarga. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama memberikan salam kasih yang terakhir kali kepada almarhum dengan kita menuangkan minyak wangi. Nanti akan diawali dari istri, diikuti kedua putrinya, untuk papa mertua dan juga saudara-saudaranya. Kami persilakan semua dari sisi sebelah kanan peti jenazah almarhum dan memutar ke bagian sisi sebelah kiri. Dan saat kita bersama-sama memberikan salam kasih dengan perciumnya wangi, diusahakan agar tidak mengenai bagian wajah. Kami persilakan untuk keluarga inti boleh maju ke depan terlebih dahulu. Terus jalan memutar ya, jalan memutar bergantian dari pihak keluarga dulu, ikuti nanti seluruh kerabat family untuk hamba Tuhan, dan teman-teman dari gereja nantinya boleh bergantian memberikan salam kasih yang terakhir kali kepada almarhum dengan kita menuangkan minyak wangi secara bergantian. Seluruh kerabat family dipersilakan, untuk seluruh hamba Tuhan dan teman-teman dari gereja juga dipersilakan. Iya, kami persilakan buat Bapak Ibu yang akan bersama-sama memberikan salam kasih yang terakhir kali kepada almarhum Bapak Joni Sugiharto dengan menuangkan minyak wangi. Dipersilakan untuk kesedanya boleh bersama-sama mendekat maju ke depan.
Kalau masih ada, sekali lagi kami persilakan buat Bapak Ibu yang akan memberikan salam kasih yang terakhir kali kepada almarhum dengan boleh kita menuangkan minyak wangi. Dimohon untuk kesediaannya boleh bersama-sama sekali lagi mendekat maju ke depan. Apakah masih ada seluruh kerabat famili, para tamu, seluruh detail yang berhadir? Kalau masih ada lagi yang akan memberikan salam kasih yang terakhir kali kepada almarhum, dimohon untuk kesediaannya boleh bersama-sama maju ke depan dulu. Dan sekali lagi kami mohon perhatiannya buat Bapak Ibu Saudara sekalian untuk acara keberangkatan jenazah dari almarhum Bapak Joni Sugiarto yang akan kita laksanakan besok pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 yang semula ibadah doa yang sudah dijadwal pada pukul 9.30 dirubah menjadi jam 10 pagi. Ibadah doa pemberangkatan dimulai pada pukul 10 pagi dan pemberangkatan dilaksanakan pada pukul 10.30 atau jam setengah 11 pagi karena bentrok ya sama-sama. Jadi ibadah doa yang semula dijadwalkan pada pukul 9.30 dirubah menjadi jam 10 pagi. Demikian sekali lagi untuk informasi atau pengumuman yang boleh kami sampaikan. Sekali lagi atas segala perhatian dan dukungan doa di dalam ibadah tutup peti pada sore hari ini kami sampaikan terima kasih. Untuk istri dan kedua putrinya maupun untuk saudara-saudara dari almarhum Bapak Joni Sugiarto bisa maju ke depan. Kami memberikan kesempatan untuk keluarga inti boleh melihat terakhir kali untuk suami, untuk papa ataupun untuk saudara sebelum kita akan melaksanakan penutupan peti pada sore hari ini.
keluarga inti, baik itu istri, untuk kedua putrinya, dan juga saudara-saudara dari almarhum Bapak Joni Sugiarto, kami undang untuk boleh bersama-sama mendekat maju ke depan. Kami memberikan kesempatan untuk bisa melihat terakhir kali almarhum sebelum kita akan menutup peti pada sore hari ini. Petugas bagus, supaya siap dulu.
Semua